Nah, jadi sekarang kita bisa hapus saja ya yang bagian ini. Kita hapus, terus kita bisa reload ulang nih teman-teman. Coba kita reload. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung pakai aja ya variabel tadi atau data user tadi. Kita pakainya select 2 aja ya, barangkali nanti data usernya atau donaturnya itu banyak. Jadi biar nanti kita ada untuk fitur searchingnya ya pakai select 2 misal. Nah, kayaknya kita ada yang lupa ya. Ini belum kita compact nih. Harusnya kita tambahkan juga ya, misalkan user gini. Nah, sekarang coba yang create-nya saya move dulu setelah controller ya. Nah, terus yang ini kita bisa looping pakai select 2. Nah, untuk pakai select 2 kan kita cukup tambahkan aja ya, misalkan select 2. Nah, yang form control juga sebenarnya sih bisa kita hapus ya, cuman nggak apa-apa, biarkan dulu. Nah, ini disable selected, misalkan pilih donatur, nggak apa-apa. Nah, tinggal kita akan include-in ya di bagian bawah. Nah, misalkan kita pakainya include if aja ya, adanya kan di include kalau nggak salah. Terus di bagian select 2 atau di file select 2, kita nggak perlu kirimkan data ya, misalkan gini aja dulu. Coba kita reload. Nah, kalau kita lihat sekarang udah ada ya fiturnya ya, udah ada fitur untuk select 2-nya. Nah, termasuk juga di sini kan udah ada placeholder-nya ya teman-teman, jadi kita nggak perlu nih yang pilih donatur sebenarnya ya. Kita akan pakainya yang pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Jadi misalkan yang bagian disable ini kita bisa hapus ya. Kita hapus, terus kita akan looping data dari front controller tadi. Nah, misalkan kita bisa pakainya for each. Nah, for each apa? $user as $item ya. Misalkan kita bikin aja option. Nah, misalkan key-nya apa? Key-nya itu $item ID. ID kan user ID ya. Terus di sini misalkan apa? Misalkan $item name gitu ya. Jadi kalau kita reload lagi sekarang harusnya udah ada nih data donaturnya ya atau data usernya. Cuman kalau kayak gini aja kan kita nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Barangkali nanti usernya itu namanya sama. Di sini kan kita nggak ada flagging apapun ya. Nah, flaggingnya itu kita pakainya informasi nomor telepon. Nah, jadi asumsi kita nomor telepon itu harus unik ya. Di data user atau di tabel user itu nggak boleh tuh ada nomor telepon yang sama, jadi harus beda atau unik. Nah, cuman sekarang nomor telepon kita akan hide dulu ya, nanti otomatis tampil ketika apa? Ketika data ini di-trigger gitu ya. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Nah, cuman kayaknya kita perlu tambahan juga ya yang tadi ya, yang pilih donatur gitu ya. Nah, soalnya di sini kan otomatis ke-trigger ya teman-teman. Harusnya kan kita tampilkan dulu tuh placeholder-nya. Kan kayak gitu ya, baiknya. Jadi kita coba kembaliin aja ya kayak yang sebelumnya. Atau kita bisa bikin lagi misalkan option di sini. Nah, optionnya misalkan disable aja. Disable terus selected gitu ya. Jadi otomatis default selectednya itu yang ini. Nah, tinggal kita sesuaiin aja misalkan placeholder-nya kayak yang bagian ini. Misalkan pilih salah satu. Jadi kita bisa tambahkan misalkan pilih salah satu. Nah, kalau udah kita bisa reload lagi. Nah, sekarang harusnya udah ada ya, cuman di sini kayaknya ada yang salah nih. Kita taruhnya itu di dalam select harusnya. Coba kita reload ulang. Nah, sekarang harusnya udah sesuai teman-teman ya. Di sini nggak apa-apa ya, ada 2. Tapi di sini kan nggak bisa diklik tuh, nggak bisa ya. Jadi coba kita klik yang lain bisa. Kalau yang pilih salah satu kan nggak bisa, soalnya kan disable. Nah, kalau misalkan udah, coba kita akan ambil lagi atau tambahkan di sini yang namanya data phone gitu ya atau data telepon. Nah, soalnya kan di sini kan kita perlu tambahkan informasi nomor telepon ya teman-teman. Jadi kita perlu tambahkan juga tuh yang label nomor telepon tadi. Nah, termasuk juga yang sembunyikan nama, ini kita nggak perlu ya harusnya. Jadi yang ini satu aja gitu. Kita akan taruhnya atau letakinya misalkan di luar if condition ya. Jadi kita akan bikin lagi forum group misalkan di sini. Bagus atau enggak ya kira-kira. Kita bikin forum group terus kita bikin checkbox. Coba kita reload dulu. Nah, sekarang kayak gini ya. Jadi ada marginnya dikit ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau hapus margin yang ini nih, yang nomor telepon juga nggak apa-apa ya, bebas ya. Misalkan margin bottomnya yang ini itu kosong. Jadi yang di bagian forum group yang telepon kita tambahkan MB-nya itu kosong. Jadi kalau misalkan kita reload, tuh sekarang udah lebih compact ya. Jadi kayak sebelumnya tuh rapi. Nah, oke, kalau misalkan udah, coba kita cek lagi. Di sini kan udah ada data phone. Nah, data phone ambil dari mana? Ambil dari item, terus kita pakai yang phone. Jadi kalau kita reload terus kita inspect elemen, harusnya sekarang di data ID atau di data phone maksudnya ya, udah ada tuh. Coba kita masuk ke select yang ini, tuh udah ada data phone apa gitu ya.
Cuman karena kebetulan teleponnya itu kosong semua nih teman-teman. Jadi di sini nggak ada gitu ya. Jadi sekarang coba kita update aja manual, misalkan masuk ke bagian field telepon. Nah ini kan untuk admin kan emang udah ada. Misalkan kita sesuaiin aja satu-satu ya. Misalkan yang ini 112, bebas saja ya. Yang penting unik. Yang ini misalkan 123 atau 113 bebas. Nah kalau misalkan udah, sekarang kita bisa reload lagi ya teman-teman. Nah misalkan kita reload, harusnya kalau kita scroll ke atas nih yang ini tuh udah ada. Misalkan data ponnya berapa gitu ya. Nah, nanti telepon ini akan otomatis toggle gitu ya ketika salah satu donaturnya itu diklik, tampilkan nomor telepon berdasarkan nama donaturnya. Jadi kira-kira gitu ya. Coba kita masuk ke konsol, barangkali nanti ada error. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa tambahkan stylenya itu display none ya di sini ya. Untuk yang bagian admin. Jadi nomor telepon untuk admin defaultnya itu display none. Jadi nanti ditampilkan ketika pilih donatur ya. Jadi misalkan di sini kita tambahkan stylenya itu displaynya none. Nah terus kalau misalkan dia itu donatur, kita tambahkan juga ya misalkan out, user. Nah user apa? User pon ya. Soalnya kan kalau donatur kan cuma satu gitu ya. Jadi otomatis gitu kita akan ambil informasinya. Misalkan ID sama telepon. Nah kalau misalkan udah, kita tinggal trigger aja ya. Misalkan di bagian bawah kita tambahkan misalkan push scripts gitu ya. Nah kita bikin aja ya misalkan tag script kayak biasa. Terus di bawahnya di sini kita akan trigger gitu ya. Jadi carikan saya misalkan name-nya itu kan user ID ya kayak gini. Nah ketika apa? Ketika on change gitu. Jadi ketika change kita kerjakan fungsinya apa, nanti kita bisa disesuaikan ya di sini. Nah jadi sekarang pertama kita akan ambil dulu value-nya ya. Kita bisa bikin aja misalkan variabelnya value. Nah diisi apa? Misalkan diisi dengan jQuery carikan saya this titik vol. Gini aja misalkan. Nah tinggal kita bisa bikin aja misalkan console log value buat ngecek itu ya apakah value-nya udah sesuai atau belum. Coba kita reload. Nah sekarang kita bisa pilih nih salah satu teman-teman. Coba saya klik ya satu. Klik. Nah, sekarang udah dapet nih ID-nya gitu ya. Nah, kita akan ambil ID-nya untuk ngedapetin data telepon. Nah, jadi sekarang coba kita bisa langsung aja di sini ya. Nah, sekarang kita coba bikin variabel baru misalkan let phone. Nah, diisi dengan apa? Diisi dengan jQuery. Nah, misalkan carikan saya option gitu ya. Nah, misalkan option apa? Option yang value-nya itu sama dengan apa? Sama dengan value yang ini. Jadi coba yang ini kita ganti aja ya pakainya backtip. Nah, biar kita bisa langsung gitu ya. Di sini misalkan value. Gini aja simple ya. Jadi sekarang carikan saya option yang value-nya itu misalkan berapa. Nah, biar kita lebih spesifik, kita juga bisa tambahkan di sini. Misalkan ini kan untuk parent-nya. Misalkan parent-nya apa, option-nya apa gitu kayak gini. Coba kita cek dulu ya. Ini ada atau enggak. Misalkan kita bisa bikin lagi log gitu. Nah, log phone apakah dapat atau enggak. Coba sekarang kita reload ulang. Nah, jadi sekarang coba klik aja salah satu ya. Nah, sekarang udah dapat nih teman-teman. Misalkan optionnya udah dapat ya, yang ini nih. Kalau misalkan saya pilih yang lain gitu ya, yang stand bomb. Nah, kita juga sama, bisa dapetin nih. Kita klik, tuh udah sesuai ya. Nanti akan otomatis dapat ID-nya berapa. Nah, kalau diklik juga sama. Nah, jadi sekarang coba kita back lagi ke codingan kita. Kita akan search ya di sini ya. Nah, tinggal di sini misalkan titik data phone. Kayak gini. Jadi pertama kita cari optionnya dulu. Nah terus titik data phone. Kita akan ambil atribut phone tadi ya. Coba sekarang kita reload ulang ya. Nggak apa-apa ya kita reload beberapa kali ya. Soalnya kan kita melakukan solving gitu ya. Atau penyelesaian dari salah satu problem kita yang tadi ya. Buat ngedapetin value. Misalkan saya klik. Ini dapat atau enggak. 112 dapat ya. Saya klik yang ini. Yang stand bomb juga dapat ya. Misalkan yang ini juga sama, berarti kalau sekarang udah dinamis nih teman-teman, kita udah ambil nilai atribut telepon ya. Nah tinggal kalau misalkan udah, kita akan replace tuh, replace value yang tadi yang di sini misalkan, nah yang display none-nya akan kita munculkan ya. Nah jadi sekarang teman-teman bisa tambahkan aja di sini misalkan namanya itu phone ya, ini untuk kelasnya phone. Nah, di bawahnya kita akan set to value-nya pertama. Misalkan carikan saya kelas phone. Nah, akan di show dulu ya. Jadi kan sebelumnya kan hide. Nah, terus saya mau tambahkan juga misalkan jQuery kelas phone. Nah, labelnya kita akan set value-nya. Misalkan titik text diisi dengan phone. Gini. Jadi sebenarnya sih simple banget ya kayak gini aja. Kita bisa reload ulang. Harusnya sekarang yang nomor telepon udah fleksibel teman-teman, udah sesuai dengan
Nah, udah sesuai dengan donatur yang kita pilih. Misalkan saya klik, tuh sekarang udah bener ya. Tuh, keren ya. Nah, sekarang udah sesuai nih teman-teman apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi coba saya close lagi konsolnya. Kalau misalkan udah, kita cek lagi apakah ada yang ketinggalan. Nah, kalau kita cek sebenarnya sih udah lengkap ya. Ini kan udah ada name-nya, yang support juga udah ada, telepon juga kan udah lengkap. Nah, berarti sekarang kita tinggal bikin aja ya fungsi untuk submit. Nah, coba kita back dulu ke web. Nah, di sini kita akan tambahkan ya, misalkan donation/id/apa gitu ya. Yang ini kan create. Nah, kita akan ganti metodenya yang ini misalkan jadi post. Nah, terus misalkan yang bagian ini juga sama, kita ganti yang misalkan jadi donation store gitu. Nah, sebenarnya sih teman-teman juga bisa sesuaiin ya nama controllernya ya. Misalkan yang donation controller, kalau kontak controller, kalau about controller, maupun yang donation juga sama. Teman-teman bisa sesuaiin ya. Cuman karena kebetulan biar lebih cepat aja ya. Tapi saran saya sih biasain aja gitu ya, satu root gitu ya, root yang berbeda maksudnya itu satu controller. Nah, biar nanti kalau misalkan kita ada error atau masalah, kita gampang tuh melakukan problem solvingnya. Kita tinggal buka aja tiap-tiap filenya yang mewakili root tadi. Kalau sekarang kan kita harus cek keseluruhan tuh ya, kita harus scroll-scroll di bagian mana. Nah, itu kurang efektif sih ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa tambahkan aja di sini, kita akan bikin lagi namanya itu misalkan donation store ya, simple gitu aja. Nah, cuman kayaknya kita perlu tambahkan slash juga ya di sini ya, misalkan slashnya create. Soalnya kan yang payment maupun yang payment confirmation kan ada tambahan juga tuh ya untuk yang metodenya post. Jadi biar gampang misalkan kayak gini aja, yang ini slash create nggak apa-apa, tapi tetap ngacunya ke store ya. Nah, kalau misalkan udah, coba saya back dulu ke sini ya, kita akan copy dari bagian mana nih? Coba saya mau copy dari yang simple-simple aja ya teman-teman ya. Misalkan yang store kontak, yang ini coba saya copy. Terus saya paste di bagian sini. Kita sesuaiin aja misalkan namanya itu kan store donation ya. Gini. Nah, yang store donation kita perlu tambahkan juga satu parameter. Parameternya itu ID. Jadi sekarang kita tambahkan juga di sini misalkan ID. Nah, ID buat ngedapetin detail gitu ya. Detail dari donasi. Nah, jadi sebenarnya sih simple banget ya kayak gitu. Tinggal kita misalkan di sini daidam aja, misalkan daidam $ID. Kalau misalkan ID-nya udah ke daidam ya atau tabel di sini, berarti root yang kita akses sudah sesuai. Nah, tinggal yang bagian ini bisa kita replace ya, misalkan action-nya ke URL donation, terus metodenya itu post. Jadi coba sekarang kita reload ulang. Nah, sekarang udah bener ya, udah rapi. Coba saya submit nih. Nah, katanya metode donation store itu nggak ada. Jadi sekarang saya bisa copy. Di sini kan adanya donation store ya, udah bener. Cuman di bagian sini adanya store donation. Nah, berarti kita ada yang salah ya. Harusnya kan store gitu ya, store kontak, misalkan store yang lain gitu ya. Nah, yang ini juga sama, misalkan store donation gini. Jadi coba saya copy. Nah, terus saya paste aja di sini. Nah, sekarang kita bisa reload ya. Coba saya reload. Nah, sekarang udah dapet nih teman-teman ID-nya. Kalau misalkan udah dapet, kita bisa olah tuh ya. Nah, tinggal misalkan kita validasi dulu deh datanya. Nah, kita bisa copy dari sini. Pertama, apa aja tuh yang di required, apa aja yang emang opsional ya. Nah, misalkan kita dari yang paling atas dulu ya, yang bagian ini, misalkan nominal. Nah, nominal itu tipenya apa? Misalkan double ya. Double atau integer aja nggak apa-apa, misalkan integer. Terus kita kasih nih minimal, minnya berapa, misalkan 1000 gitu ya. Jadi kalau misalkan dia inputnya 0, ya nggak boleh gitu ya, misalkan kasih minimalnya 1000. Atau kalau misalkan 1000 terlalu besar, 500 juga nggak apa-apa ya. Jadi sekarang kalau dia input 500 perak gitu ya, atau 500 rupiah, nah masih boleh. Nah, next misalkan setelah nominal kita akan tambahkan user ID. Nah, user ID walaupun itu drop down, tapi kita harus required ya. Kita validasinya required aja, terus kita tambahkan misalkan exist di tabel apa? Tabel users, kolomnya itu ID, gini. Nah, next apa lagi? Misalkan itu phone ya. Kalau misalkan user ID udah, nah telepon kita nggak perlu ya, soalnya kan udah dapat ID user. Berarti kita masuk ke bagian anonim. Nah, yang anonim ini kita pakainya kan checkbox ya teman-teman. Nah, cuman di sini kita tambahkan juga misalkan value-nya itu 1. Jadi kalau dia di checklist berarti value-nya 1. Nah, anonim kita kasih aja opsional. Misalkan di sini null label.
Nah, udah gini. Nah, kalau misalkan mau validasi lagi, kita kasih misalkan in apa value-nya itu 1 atau kosong. Jadi selainnya 1 sama kosong itu nggak boleh masuk ya. Jadi kayak gini. Kan kalau kayak gini kan datanya kan lebih akurat ya, lebih aman gitu. Nah, next misalkan setelah anonim kita tambahkan juga untuk support. Nah, support juga sama. Support kita kasih null label aja, barangkali dia nggak nambahin pesan. Nah, di sini kita nggak perlu tambahkan tipe apapun ya. Jadi kita bisa langsung aja hapus. Kayaknya cukup ya nominal, user ID, anonim, sama support. Coba cek lagi. Support, anonim, user ID, sama yang terakhir misalkan nominal. Harusnya sekarang udah selesai ya, udah kayak gini aja cukup. Nah, cuman kita tambahkan juga ya, kalau dia itu error atau datanya nggak bener, kita akan redirect lagi ya ke halaman sebelumnya. Jadi sekarang kita bisa copy lagi dari yang halaman kontak. Coba kontak ya. Nah, terus kita mau copy beberapa opsi yang disediain ya. Coba yang ini kurang rapi ya, saya rapiin dulu sekalian. Nah, saya bisa copy nih. Terus yang ini juga sama, nanti saya copy ya. Jadi coba saya satu-satu dulu. Nah, misalkan yang bagian mana dulu yang nominal ya. Jadi setelah input kita tambahkan, misalkan namanya itu kan nominal. Terus apa lagi? Misalkan kalau nominal udah, berarti yang select nih. Yang donatur ya, kita perlu tambahkan. Misalkan name-nya itu kan user underscore ID. Nah, anonim kan opsional ya, harusnya kan nggak perlu ada validasi ya. Termasuk yang text area juga kan opsional. Nah, berarti kalau kayak gitu udah ya, segini aja cukup ya. Tinggal kita copy lagi yang ini, misalkan errornya apa. Kita tambahkan kelas is invalid. Kita back lagi ke sini, ke nominal yang setelah form control. Kita tambahkan misalkan tadi is invalid gitu ya, ketika errornya nominal. Nah, terus kita tambahkan juga ya, misalkan yang donatur ketika dia nggak pilih donatur. Jadi saya bisa sesuaiin aja di sini. Misalkan saya paste ya user ID. Udah kayak gini aja teman-teman. Jadi sekarang kalau kita reload, harusnya otomatis redirect back lagi ya ke halaman sebelumnya. Nah, sekarang udah ada tuh message-nya nominal. Nah, misalkan nominal minimal berapa, terus misalkan yang ini donatur harus dipilih gitu ya. Jadi sekarang udah lebih bagus lagi nih teman-teman. Cuman sekarang kita perlu update beberapa nih ya, yang ini kurang bagus. Nah, kayaknya kita perlu masukin ke dalam forum group ya yang ini. Jadi coba saya cut dulu, terus kita bikin aja forum group, terus saya bisa paste nih. Kalau misalkan udah, saya bisa submit ulang, terus harusnya sih otomatis ya ada di bawah gitu, kayak gini. Nah, udah ya teman-teman ya, tinggal coba saya reload ulang nih ya. Kayaknya untuk yang width kita full width aja ya, biar lebih panjang gitu. Yang ini nih, ini kan W-nya 25, yang ini forum group kita kasih displaynya block ya. Harusnya misalkan W-nya itu 75. Jadi kan otomatis ini 25, ini 75. Coba saya reload dulu. Nah, sekarang udah bener ya, udah sesuai. Tinggal kita apa lagi nih? Kita submit ya dengan data yang benar. Soalnya kan tadi kan data yang nggak bener kan udah kita handle ya, atau udah kita validasi. Nah, misalkan di sini nominal minimal kan 500 ya. Jadi coba kita bikin aja 1000. Nah, next misalkan kita pilih aja misalkan donaturnya bebas gitu ya. Nah, ini kan nomor telepon. Nah, ini kan nomor telepon kan tampil ya. Soalnya kan otomatis. Terus misalkan saya mau sembunyikan nama. Nah, defaultnya coba kita cek dulu ya yang bagian donation. Nah, di sini kan ada ya campaign ID, user ID, order number, ada anonim, ada nominal, ada support, ada status gitu ya. Jadi di sini ada banyak ya. Nah, coba kalau kita lihat lagi strukturnya. Nah, di sini kan ada beberapa tambahan ya teman-teman ya, kayak misalkan order number sama status. Nah, terus juga yang anonim itu defaultnya itu kosong. Nah, kalau kosong berarti nggak ditampilin ya. Kalau satu kan berarti kan checklist ya, artinya kan nggak ditampilkan gitu. Atau ada yang keliru, coba kita lihat nanti aja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya saya lupa juga nih yang bagian ini. Nah, di sini kan defaultnya kosong, berarti kan kalau kosong nggak ditampilkan. Kalau misalkan di checklist atau satu, nah itu berarti tidak ditampilkan. Nah, next kita tambahkan juga status sama yang bagian order number. Nah, jadi misalkan teman-teman bisa masuk lagi aja ke bagian front controller. Nah, terus kita akan handle ya di bagian sini. Misalkan kita panggil donation ada nggak? Donation nggak ada ya. Kita harus bikin dulu modelnya. Misalkan kita langsung aja make model. Nah, nama modelnya misalkan donation ya. Simple aja, biar sama. Nah, misalkan kita buka lagi modelnya. Kita akan update beberapa ya. Nah, misalkan ini udah ada nih yang donation. Kita cukup hapus yang use model yang ini. Jadi defaultnya ke base model. Coba saya tutup lagi sidebarnya.
Nah, terus di sini returnnya bukan return back, tapi return redirect. Nah, redirectnya kemana? Redirectnya itu ke bagian payment gitu ya, yang bagian ini. Nah, jadi sekarang kita bisa arahkan aja misalkan redirectnya itu kalau kita lihat di sini kan parameternya kan bisa kemana gitu ya. Langsung string atau via URL juga nggak apa-apa. Misalkan di sini saya langsung aja ya donation slash apa gitu. Coba saya cek dulu webnya. Nah, di sini kalau kita lihat donation slash ID slash payment. Berarti kita akan sesuaiin ya, misalkan kita concat juga. Nah, di sini misalkan campaign ID. Nah, terus misalkan slash apa lagi? Misalkan slash payment ya, kayak gini. Nah, ini error kenapa? Soalnya kan campaign kan nggak ada ya. Kita kan belum siapin datanya. Nah, kalau semisalkan ada variabelnya, nanti otomatis errornya hilang. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa bikin aja misalkan di sini variabel campaign ya, kayak biasa kita pakainya campaign find or fail gitu ya. Jadi find or fail $ID. Kalau semisalkan nggak ada, nanti otomatis abort 404 ya. Nah, jadi kan kalau di sini udah ada, otomatis di sini nggak error ya. Nah, di sini tinggal kita kasih aja pesannya apa gitu, kita sesuaikan. Nah, di sini misalkan kita ganti ya keterangannya jadi apa? Misalkan donasi baru berhasil disimpan. Kayak gini aja ya biar simple. Nah, tinggal sekarang kita bisa masuk ke bagian payment. Kita akan tambahkan ya atau include itu ketika sukses ya. Jadi coba saya copy aja ya teman-temannya biar cepet. Nah, coba saya copy yang bagian ini extoas gitu ya. Saya mau copy. Terus saya mau paste di bagian payment yang ini. Nanti otomatis ketika pertama redirect ya, redirect dari halaman create donasi, nanti akan otomatis tampil message misalkan donasi baru berhasil disimpan. Nah, tapi ketika dia itu bukan create baru ya atau cuman akses URL-nya, nanti nggak ada nih flash message kayak yang ini. Nah, misalkan kita langsung panggil aja ya, misalkan model donation kita langsung create. Nah, create diisi dengan apa? Kita isinya langsung dengan array ya. Kita nggak pakai yang $request all, kita akan bikinnya manual aja. Misalkan satu-satu, yang ini coba saya copy semua, terus saya bisa paste ya di sini. Di sini saya pakai multiple selection-nya teman-teman biar lebih cepat. Nah, tinggal kita sesuaiin aja isinya. Yang ini misalkan $request nominal. Nah, terus misalkan yang ini ambilnya dari $request user ID ya, bukan out. Soalnya kan nyesuaiin dia itu admin atau donatur. Nah, yang ini juga sama, misalkan $request anonim. Yang support juga sama, kita sesuaiin lagi. Misalkan support, terus juga kita akan ada tambahan ya. Tambahan yang tadi. Nah, jadi kan default statusnya kan not confirmed ya. Nah, terus juga kita akan tambahkan order number. Nah, misalkan saya mau tambahkan dulu di sini order number. Nah, untuk order numbernya kita pakainya mt_run. Nah, di sini kan ada tuh ya, kita pakainya integer aja, misalkan minnya berapa. Nah, di sini kan kalau kita lihat kan lumayan banyaknya, ada 6 digit sampai berapa, misalkan sampai 9. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman coba aja gitu ya, pakai artisan tinker misal. Nah, terus kita paste yang tadi, nah otomatis bikin random gitu ya, atau nomor order. Nah, harusnya di sini unik. Nanti kalau misalkan ada error atau apa, teman-teman tugasnya buat ngehandle ya. Jadi misalkan saya mau concat juga pakai apa? Misalkan pakai teks aja, misalkan nama ordernya misalkan PX atau apa, bebas ya. Misalkan di sini PX aja. Terus misalkan statusnya itu ada defaultnya atau enggak. Kalau kita lihat di sini defaultnya none ya, berarti saya mau copy nih yang not confirmed. Terus saya bisa tambahkan setelah ini, misalkan status. Nah, di sini kita paste aja. Jangan lupa masukin ke dalam kutip ya. Nah, kalau misalkan gini harusnya udah nih teman-teman. Termasuk juga variabelnya karena nggak dipakai, kita bisa langsung aja create gitu gini. Nah, cuman kayaknya kita ada yang ketinggalan ya. Kalau kita lihat lagi ada campaign ID nih teman-teman. Berarti kita harus insert ya campaign ID. Misalkan setelah apa? Misalkan di pertama aja. Misalkan namanya campaign_ID. Nah, diisi dengan variabel campaign, kita akses property ID kayak gini. Udah simple ya. Coba sekarang kita create nih teman-teman. Jadi kalau misalkan udah diisi semua, misalkan pesannya misalkan tes pesan gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan pembayaran, kita simpan. Ada error atau enggak? Nah, sekarang udah bener tuh, donasi baru berhasil disimpan. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Kalau misalkan saya reloadnya langsung via URL, harusnya sekarang nggak tampil tuh yang tadi, yang flash message tadi. Tinggal kita akan sesuaikan nih view yang ini berdasarkan data yang kita submit tadi. Nah, jadi sekarang kita bisa masuk lagi ya teman-teman ke agenda selanjutnya ya. Nah, untuk agenda selanjutnya kan kita update yang halaman pembayaran.
Jadi sekarang kita udah nyelesain tuh ya yang halaman create donasi, kita akan masuk ke halaman pembayaran. Nah, cuman kalau kita cek lagi tuh ya, nah di sini kan kalau misalkan nggak ada pemisah lagi gitu ya atau separator lain, harusnya yang lain juga bisa akses halaman ini ya. Padahal kan kita tahu di sini kan ada misalkan order number gitu. Nah, gimana kalau misalkan di sini saya tambahkan juga order number misalkan gitu ya. Jadi sekarang kita akan update dulu routingnya. Nah, kita bisa masuk lagi ke root web. Di sini saya mau tambahkan misalkan slash apa? Slash order number gini. Nah, kalau misalkan di sini udah ada order number, nah berarti kita juga akan update ya di bagian method donation payment, kita akan tambahkan juga di sini. Misalkan order underscore number. Nah, di sini pastiin sesuai ya dengan nama yang ada di root kita. Nah, jadi misalkan saya daidam $ID sama $order number, harusnya pastiin ada ya. Kalau misalkan saya pakainya ini aja nih ya, yang tadi saya input, nah ini otomatis tampil ya. Kalau misalkan satu gitu ya nggak ada order numbernya, otomatis not found. Nah, tinggal kita pastiin ya order numbernya itu sesuai dengan data donasi kita. Nah, misalkan yang ini kita akan simpan juga ya di variabel misalkan donation. Coba saya rapiin dulu ya. Nah, terus juga yang bagian ini juga sama, kita perlu tuh kita pakai. Misalkan titik apa? Titik donation order number gini. Nah, kalau misalkan udah harusnya sih gini aja ya, nggak ada masalah. Tinggal yang bagian ini kita akan bikin tuh. Misalkan kita akan bikin variabel donation. Nah, donation ambil dari donation, kita bikin find or fail. Nah, find or fail apa? Find or fail $order number. Nah, cuman kalau kita pakainya find, otomatis searchingnya kan by ID ya. Kita nggak bisa pakainya by order number. Nah, kalau misalkan kita mau tambahkan find by order number, berarti kita bisa pakainya where aja. Misalkan where order number sama dengan order number. Gini. Nah, tinggal kita ambil yang pertama. Kalau misalkan ada, nanti otomatis tampilkan. Kalau nggak ada, kita bikin abort aja misalkan. Nah, jika nggak ada variabel donation, kita bikin abort 404. Nah, udah gini aja simple ya. Nah, cuman sebelumnya kan kita kan ada ID tuh ya teman-teman. ID ini kita berarti butuh juga tuh yang ID. Saya copy nih dari yang atas. Barangkali nanti dibutuhin ya. Soalnya kemungkinan dibutuhkan tuh yang campaign. Tinggal kita nanti sesuaikan ya data yang kita perlukan dengan yang ada di view kita. Jadi sekarang kalau misalkan ini udah ada semua, kita bisa tambahkan di sini compact gitu ya. Misalkan compact campaign sama donation gini. Coba saya reload dulu. Nah, ini kan tidak ditemukan ya, soalnya kan nggak ada yang ID-nya atau order number-nya kan 1232 kan nggak ada. Berarti saya bisa copy nih dari yang order number, terus saya bisa paste di sini. Jadi kalau misalkan saya paste di sini ada, tuh otomatis tampil. Kalau nggak ada, nanti otomatis error 404. Nah, kita akan update dari yang paling atas ya, misalkan dari nama dulu. Kita masuk ke bagian pembayaran. Coba yang create ini kan udah selesai ya teman-teman, saya bisa close. Terus saya masuk ke bagian payment yang ini. Nah, tinggal misalkan kita untuk pertama yang ini dulu ya, yang nama nih. Kita akan sesuaikan. Misalkan campaign, ambilnya apa? User name gini. Nah, yang ini juga sama, misalkan campaign user name. Nah, tinggal misalkan kita tampilkan juga ya yang order number, berarti kita bisa akses apa? Donation order number ya, gini. Termasuk juga yang ini yang total tagihan juga sama. Kita ambil dari donation, kita ambilnya dari nominal. Nah, next apa lagi? Yang ini kan untuk yang data bank ya, kita skip dulu. Coba kita scroll dulu ke bawah ya, saya word prep dulu. Di sini kan nggak ada tambahan apa-apa. Nah, termasuk yang ini. Yang ini kita akan replace ya. Nah, misalkan yang ini ambilnya itu dari mana? Donation / ID / order number ya. Berarti kita bisa tambahkan misalkan campaign ID. Terus yang di sini sama, kita akan tambahkan juga order number. Gini, biar nanti datanya lebih akurat ya, URL-nya juga nggak ngasal gitu. Barangkali nanti orangnya sengaja, kita bisa handle via data yang akurat. Nah, next misalkan yang ini kita akan ambil dari setting. Jadi kita bisa panggil aja misalkan setting, terus namanya kan company name ya. Terus yang ini misalkan untuk email. Kita juga sama ambil dari setting. Nah, kalau misalkan udah, harusnya sekarang udah bener teman-teman. Coba kita reload dulu ya. Kita reload. Nah, total tagihannya ada, misalkan 1000. ID transaksinya ada. Konfirmasi pembayaran juga sama, udah sesuai.
Termasuk juga informasi email dan nama perusahaannya juga udah sesuai ya. Nah, tinggal kita akan tambahkan list untuk bank. Kalau kita cek lagi di PHP MyAdmin kita bisa lihat di data bank. Di sini kan ada berapa? Ada 3 ya, lumayan banyak. Kita akan tampilkan semua. Nah, cuman kalau teman-teman lihat di sini ya untuk pet image, di sini kan kita aksesnya kan ke folder IMG ya. Artinya kan kita nggak uploadnya dinamis, melainkan fix data yang sudah ada atau gambar yang sudah ada di folder public. Jadi nanti kita nggak pakainya storage, kita pakainya langsung aja misalkan URL gitu ya. Jadi sekarang coba saya back dulu ke sini. Di bagian front controller kita akan bikin variabel bank gitu ya buat nampilin data bank. Misalkan saya bisa langsung aja bank. Terus saya bisa panggil model bank. Jangan lupa di bagian atas ya, hati-hati. Nah, pastiin ditambahkan kayak model-model terkait ya, ada bank, ada campaign, kategori, dan lain-lain. Coba saya back dulu ke bawah. Misalkan saya mau tampilkan semua ya, jadi saya bisa all aja langsung. Kalau teman-teman mau tambahkan ordering juga nggak masalah ya, kayak gini juga nggak masalah. Nah, misalkan langsung aja di sini kita compact bank gitu. Kalau misalkan udah ada, kita bisa langsung looping di bagian ini. Jadi sekarang saya cuma butuh satu ya, sisanya akan nyesuaiin otomatis. Misalkan saya bikin for each, terus for each apa? $bank, $item. Kayak biasa ya, kita bikin yang simple aja. Nah, ini asetnya kemana? Misalkan asetnya ke item, pet image. Terus misalkan yang ini untuk nomor rekening, nama fieldnya apa? Nama fieldnya itu kode. Jadi kita akan pakai misalkan item code. Nah, ini aja simple ya, udah selesai harusnya. Coba kita reload. Tuh, sekarang udah bener teman-teman. Jadi datanya udah dinamis semua ya, udah sesuai berdasarkan ID payment atau ID campaign dan order number gitu ya. Nah, kalau misalkan udah, kita akan masuk lagi tuh ke bagian konfirmasi pembayaran. Nah, untuk sekarang kita konfirmasi pembayarannya manual dulu ya. Kalau misalkan udah semua nih yang updatean, kita akan masuk ke fitur tambahan ya. Nah, misal kita integrasiin dengan email maupun kita akan integrasiin untuk pembayarannya menggunakan Midtrans. Nah, jadi kira-kira gitu ya, kita bisa masuk ke halaman konfirmasi pembayaran. Jadi saya bisa klik nih konfirmasi pembayaran. Terus di sini otomatis not found, soalnya URL-nya itu belum diupdate. Jadi sekarang saya bisa update di sini. Kita akan tambahkan parameter baru, misalkan order number. Nah, termasuk juga yang /create nih ya. Kita nggak perlu teman-teman. Soalnya defaultnya kan kalau post kan ya segini aja gitu ya, nggak perlu ada tambahan /create. /create kan untuk nampilin view gitu ya. Biar nanti REST kita lebih baik ya, penggunaan REST atau penamaan URL maupun routingnya itu lebih baik lagi. Nah, cuman kalau yang ini dihapus berarti kita akan update juga yang bagian create. Nah, create ini kita akan update ya. Nah, jadi yang ini ngacunya bukan ke /create, melainkan /donation/id aja, segini aja cukup. Nah, harusnya segini aja udah selesai ya. Harusnya nggak ada bentrok, soalnya kan yang atas kan pakainya get, nah yang bawah pakainya post. Jadi kalaupun URL-nya sama, ya nggak ada masalah gitu ya. Beda kalau misalkan URL-nya sama, tapi request metodenya sama, nah itu yang salah gitu ya, yang bentrok. Nah, harusnya segini aja udah cukup ya, kita bisa masuk ke donation payment confirmation. Di sini kita tambahkan juga misalkan order number. Kita juga akan tambahkan beberapa ya, misalkan yang ini saya copy semua. Terus saya paste aja di bawah. Untuk yang bank kayaknya kita nggak perlu ya. Jadi saya bisa hapus aja nih. Terus di sini kita akan tambahkan compact. Nah, misalkan compact apa? Compact campaign sama donation ya. Nah, udah gini. Nah, termasuk juga di halaman sebelumnya gitu ya, yang ini kita kan nggak perlu ada pilihan klik di sini ya. Ini kan untuk informasi aja. Jadi daftar bank yang disediain oleh kita gitu ya, cuman informasi. Nah, sisanya untuk eksekusinya ada di bagian konfirmasi pembayaran. Jadi misalkan saya klik, nah di sini kan ada undefined variable campaign. Kita ada typo ya. Harusnya kan campaign gini. Coba saya reload ulang. Di sini ada undefined variable bank, berarti kita ada yang salah juga ya. Yang ini bukan payment tapi payment confirmation. Gini, saya reload. Nah, sekarang harusnya view-nya udah sesuai ya.